Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Agung Pramisti Utami, nomor absen 6 dari kelas 10 MIPA 2. Pada video ini, saya masih akan membahas mengenai materi trigonometri. Berikut merupakan peta konsep dari materi yang akan saya bahas pada video ini. Jadi, pada video ini saya masih akan membahas mengenai trigonometri, yaitu pada subbab identitas trigonometri, di mana pada subbab identitas trigonometri ini saya sebelumnya sudah sempat menjelaskan mengenai perbandingan trigonometri segitiga siku-siku dan juga identitas kebalikan. Jadi pada video ini saya hanya akan melanjutkannya, yaitu mengenai materi selanjutnya, yaitu identitas perbandingan, identitas Pitagoras, dan juga pembuktian identitas trigonometri. Dan yang terakhir, seperti biasa, ada soal. Masuk ke materi yang pertama pada video ini, yaitu mengenai identitas perbandingan. Hubungan tan alfa, sin alfa, dan cos alfa. Tan alfa sama dengan Y per X dikali 1 per R per 1 per R sama dengan Y per R per X per R sama dengan sin alfa per cos alfa. Hubungan kotangen alfa, sin alfa, dan cos alfa. Kotangen alfa sama dengan X per Y dikali 1 per R per 1 per R sama dengan X per R per Y per R sama dengan cos alfa per sin alfa. Jadi untuk identitas perbandingan itu ada tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa dan juga kotangen alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Jadi saya ulangi, untuk identitas perbandingan itu ada tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa dan juga ada kotangen alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai identitas Pitagoras. Identitas Pitagoras merupakan identitas yang diturunkan dari teorema Pitagoras. Pada segitiga siku-siku berlaku ketentuan berikut. Jumlah kuadrat sisi siku-siku sama dengan kuadrat sisi miring. Pada gambar di samping ini yang ada pada kursor saya, itu dapat ditulis seperti ini. Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi jumlah kuadrat sisi siku-siku yaitu Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan kuadrat sisi miring sama dengan R kuadrat. Dari persamaan tersebut diperoleh identitas trigonometri berikut. Yang pertama, identitas sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Yang kedua, identitas 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Dan yang ketiga, identitas 1 ditambah kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Yang pertama, identitas sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Perhatikan segitiga siku-siku di B pada gambar di samping ini, pada gambar yang ada pada kursor saya yang ini. Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan R kuadrat, di mana kedua ruas persamaan tersebut dibagi dengan R kuadrat. Jadi Y kuadrat dibagi dengan R kuadrat, X kuadrat dibagi dengan R kuadrat, dan R kuadrat juga sama dibagi dengan R kuadrat. Sehingga dapat ditulis seperti ini, Y kuadrat ditambah X kuadrat per R kuadrat sama dengan R kuadrat per R kuadrat.
Kemudian y kuadrat dan ditambah x kuadrat ini dipisah, jadi dapat ditulis seperti ini, y kuadrat per r kuadrat ditambah x kuadrat per r kuadrat sama dengan r kuadrat per r kuadrat. Jadi y per r kuadrat ditambah x per r kuadrat sama dengan 1. Y per r itu sama dengan sin alfa, dan x per r itu sama dengan cos alfa. Jadi sin alfa kuadrat ditambah cos alfa kuadrat sama dengan 1, yang ditulis seperti ini. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, berlaku juga sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa, dimana plus cos kuadrat alfa ini pindah ruas ke kanan sehingga dia berubah tanda menjadi min. Dan berlaku juga cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Jadi sama saja, cos kuadrat alfanya tetap di sebelah kiri dan yang berpindah ruas itu yang sin kuadrat alfa. Sehingga cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Yang kedua, identitas 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Pada segitiga ABC di samping berlaku seperti berikut. Pada segitiga yang ini berlaku y kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan r kuadrat, di mana kedua ruas persamaan dibagi dengan x kuadrat. Jadi caranya sama saja seperti pada slide sebelumnya, yaitu y kuadrat ditambah x kuadrat dibagi dengan x kuadrat, dan r kuadrat itu dibagi dengan x kuadrat. Sehingga dapat ditulis y kuadrat ditambah x kuadrat per x kuadrat sama dengan r kuadrat per x kuadrat. Kemudian y kuadrat ditambah x kuadrat itu ditulis dipisah, sehingga bisa ditulis seperti ini, y kuadrat per x kuadrat ditambah x kuadrat per x kuadrat sama dengan r kuadrat per x kuadrat. Y per x kuadrat ditambah 1 sama dengan r per x kuadrat. Sehingga tan alfa kuadrat ditambah 1 sama dengan sekan alfa kuadrat sama dengan tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Sehingga diperoleh identitas 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Yang ketiga, identitas 1 ditambah kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Pada segitiga ABC di samping berlaku sifat seperti berikut. Y kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan r kuadrat. Kedua ruas persamaan dibagi dengan y kuadrat. Caranya sama seperti yang tadi, tapi bedanya yang tadi itu dibagi dengan r kuadrat dan juga dibagi dengan x kuadrat. Tapi pada identitas 1 ditambah kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa itu dibagi dengan y kuadrat. Sehingga dapat ditulis seperti ini. Y kuadrat ditambah x kuadrat per y kuadrat sama dengan r kuadrat per y kuadrat. Lalu dipisah sama saja caranya seperti yang tadi. Y kuadrat per y kuadrat sama dengan x kuadrat per y kuadrat sama dengan r kuadrat per y kuadrat. Y kuadrat dibagi y kuadrat itu 1. Kemudian x kuadrat per y kuadrat itu ditulis seperti ini. X per y kuadrat sama dengan r per y kuadrat. 1 ditambah kotangen alfa kuadrat sama dengan kosekan alfa kuadrat. Sehingga diperolehlah identitas 1 ditambah kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa.
Jadi identitas Pitagoras itu ada sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Lalu ada 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Dan juga yang terakhir ada 1 ditambah kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Jadi saya ulangi, untuk identitas Pitagoras itu ada sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Lalu ada 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Dan juga ada 1 ditambah kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Kemudian masuk ke materi pembuktian identitas trigonometri. Pada identitas trigonometri terdapat persamaan yang memuat bentuk trigonometri dan menghubungkan dua ekspresi pada kedua ruas persamaan. Suatu identitas bernilai benar untuk semua nilai pengganti variabelnya. Identitas trigonometri dapat dibuktikan dengan salah satu cara berikut. Yang pertama, jika bentuk ruas kiri persamaan lebih kompleks, maka ubahlah bentuk ruas kiri persamaan sehingga tepat sama dengan ruas kanan persamaan. Lalu dapat dibuktikan dengan cara yang kedua, yaitu jika bentuk ruas kanan persamaan lebih kompleks, maka ubahlah bentuk ruas kanan persamaan sehingga tepat sama dengan ruas kiri persamaan. Dan yang ketiga, ruas kiri dan ruas kanan diubah ke bentuk lain sehingga bentuk akhir kedua ruas tersebut tetap tepat sama. Langkah-langkah membuktikan identitas trigonometri dapat dilakukan dengan cara yang pertama, ubahlah semua fungsi trigonometri ke bentuk fungsi dasar, yaitu sinus dan kosinus. Yang kedua, ubahlah ke bentuk paling sederhana. Untuk menyederhanakannya dapat dilakukan dengan cara yang pertama, samakan penyebutnya terlebih dahulu, kemudian kalikan suatu bentuk trigonometri dengan bentuk trigonometri lain setara 1, misalnya sin alfa per sin alfa. Dan yang terakhir, tambahkan suatu bentuk trigonometri dengan bentuk trigonometri lain setara dengan 0, misalnya cos alfa dikurang cos alfa. Selanjutnya ada soal, buktikan identitas trigonometri berikut. Yang A, sin X kotangen X sama dengan cos X. Yang B, sekan kuadrat alfa dikurang 1 per sekan kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.